Tahan, abah ajarkan nanti caranya. Nanti cukup 5 menit terakhir, abah ajarkan. Supaya bangun dari tidur. Itulah kata Nabi. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika dia bangun dari tidur. Ketika mati, baru dia bangun dari tidur. Mati itu berarti saat dia bangun dari Dan tadi kata Allah. Orang yang hidup di dalam di alam yang semacam ini adalah kalau dia hidup, dia mati. Lun kejebleh tadarus Quran sadetik sahotaman gunana. Kalau ngerti konsepnya, kamu akan nganggapnya Allahnya di aras nyatet amal. Sebar huruf. Gitu doang pangeran teh. Tadi semua. Suarokan. Bener tuh. Takbirnya bener. Hayang jabok we aing. Maka pemahaman kos gitu. Tadi semua rusak Islam kayak begitu pemahaman. Dari mana kamu akan menemukan kebahagiaan kalau tidak tersambung vibrasi? Nah, itu ulama koplok aja yang ngerti surga dan neraka. Kalau dunia ini nggak ada, surganya ada nggak? Nerakanya ada nggak? Berarti kalau begitu surga dan neraka itu sekarang pada saat kamu tidak sadar kamu surga, nggak sadar neraka sekarang itu. Yang membuat kita takut pada segala perkara itu, rasa takut sudah muncul sebelum kita melakukan. Ulama akhir zaman terbesar bukan Ghazali, bukan siapapun, tapi Einstein, boson, fermion, foton. Mereka membuktikan ternyata sebenarnya dunia ini hanya kekosongan. Maka yang pertama yang harus kita syukuri adalah bahwa kita masih bersama dengan Allah. Hidup berarti kita bersama dengan Allah. Tadi semua. Karena pada saat menyadari bahwa hidup kita bersama dengan Allah, maka kita akan dibawa kepada kesadaran Allah. Tadi semua, ya. Nah, pada malam hari ini, karena bagian dari salah satu mankobah manakib, ya. Manakib itu mankob adalah merupakan jamak taksir mankob dan nakbun. Adalah kisah perjalanan manusia yang di dalam barusan dibacakan adalah mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka pada malam hari ini mari kita bahas bahwa sesungguhnya setiap manusia adalah melaksanakan perjalanan, ya. Adapun yang harus difahami sama panjenengan adalah kenapa menjadikan hidup menjadi berat, hidup menjadi sulit, hidup menjadi kelihatan nyata. Marilah kita pahami sebenar-benarnya diri kita ini tidak ada. Kenapa kita merasa ada? Karena kita hilang kesadaran sebenarnya. Maka marilah kita memahami bahwa kehidupan dunia yang kelihatan nyata ini hanyalah sebenarnya adalah hanya lautan cahaya Allah sebetulnya. Ini harus pahami dulu. Sesungguhnya seluruh yang nampak ini hanyalah nur Allah sebenarnya. Maka sekarang ilmu pengetahuan mungkin ulama dulu masih bingung. Tapi hari ini tidak ada kebingungan. Kan hari ini ilmu pengetahuan sudah membuktikan segala yang nampak kelihatan dohir dalam wujud manusia, dalam wujud gunung, dalam wujud apapun bendanya, sebenarnya tidak ada. Maka sebenarnya kehidupan dunia ini sama seperti Bapak nonton film sebenarnya. Pada saat Bapak nonton film saking asyiknya kisah film sedih nggak? Sedih. Pada saat asyik nonton film hantu orang dikejar-kejar mau dibunuh, serem nggak? Coba matikan proyektor. Matikan proyektor, hilang nggak tuh gambarnya? Hilang. Nah, disinilah bagaimana cara mematikan proyektor dalam kehidupan kita supaya kita bisa bahagia di dunia ini.
Maka inilah yang selalu dibahas tentang kesadaran. Dan inilah kenapa bicara kesadaran, maka Allah bicara zikir. Tuh. Jadi orang yang zikir itu orang yang sadar. Dikir itu tandanya eling. Enggak dikir itu tandanya lupa. Tuh. Maka itulah kenapa dalam ayat Al-Quran banyak perintah kepada kita adalah disuruh sadar. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami. Kenapa Bapak gelisah hari ini? Karena belum bisa sadar tadi. Alias gelo gitu. Makanya sedih nggak punya rumah, sedih nggak punya mobil, sedih usaha gagal. Padahal sebenar-benarnya itu kalau bisa mematikan, makanya Abah akan ajarkan bagaimana cara kita mematikan proyektor supaya kita bangun dari tidur. Tuh. Jadi pahami Pak, ini kelihatan keras, nggak ada sebenarnya. Sekarang udah diuji oleh ilmu pengetahuan, semua materi ini energi. Ingat, setiap benda yang nyata kelihatannya ini tidak ada. Maka itulah kenapa sifat Allah itu wujud alias ada. Lawannya dari Allah itu adam alias tidak. Ya berarti tidak ada sebenarnya ini. Dan sekarang gak ragu-ragu, ilmu pengetahuan membuktikan semua materi ini terdiri dari sel. Setiap sel itu ada inti sel. Setiap inti sel itu ada elektron, proton, neutron. Dan setelah diuji elektron, proton, neutron, 99,999% adalah kosong. Jadi itu tadi sama seperti Bapak lagi tidur, mimpi dikejar-kejar singa. Pada saat bangun dikejar singa enggak? Nah gitu sebenarnya. Tapi kenapa menjadikan nyata? Inilah permainan ilusi pikiran. Padahal kalau Bapak bisa memainkan ilusi pikiran, ini yang Abah mainkan sekarang. Tadi, ilusi pikiran kita adalah bisa kita saum imsak. Nah, maka di Ramadan ini belajar imsak. Ada caranya. Supaya kita bangun dari tidur. Karena kalau nggak tidur, kita sekarang ini masih dikejar-kejar debt collect. Nah ini makanya hari ini tadi yang lapor ke Abah Basah dikejar-kejar debt collector. Tah, hayo hudang tina HS debt collector hilang tah. Semudah itu sebetulnya. Yang harus dipahami. Kita menderita ini karena kita merasa ada. Padahal sebenarnya seluruh isi dunia ini hanya pantulan nur Allah. Maka ingat, secara tauhid juga tidak bisa langsung dikatakan bahwa ini wujud Allah. Ini hanya untuk menunjukkan nur af'al Allah. Catat tuh. Maka Abah sering memberikan. Tapi kalau kita lagi bahas kadang-kadang Allah. Padahal sebenarnya yang nampak segala ini, yang gerak maupun diam, itu hanya nur af'al Allah. Kalau nur ada nggak? Ada af'alnya nggak kalau nur? Nur af'al tadi perbuatan cahaya Allah. Maka sekarang oleh orang-orang barat sana, ulama akhir zaman terbesar bukan Ghazali, bukan siapapun, tapi Einstein, boson, fermion, foton. Mereka membuktikan ternyata sebenarnya dunia ini hanya kekosongan. Nah inilah, mari kita belajar supaya Bapak tidak terjebak mimpi panjang.
Mimpi miskin, padahal sekarang miskin lagi mimpi ya tete. Mimpi punya bini cerewet, lagi mimpi, ayo bangun, hudang. Ganti bininya. Semua. Ngimpi lagi dikejar-kejar musuh, bangun. Mimpi semuanya ini. Cuma karena Bapak tidak sadar, sehingga menjadi terasa nyata. Tadi, maka kenapa Allah ajarkan kita tidur tuh. Pada saat Bapak tidur, karena sedang tidur, ditidurkan gitu. Orang yang tidak sadar ditidurkan, sehingga pada saat tidur hilanglah bini cerewet, pada saat tidur hilanglah debt kolektor, pada saat tidur hilanglah miskin, pada saat tidur hilanglah merasa lemah. Coba bermain, disinilah kenapa di Ramadan nanti kalian imsak. Tahan, Abah ajarkan nanti caranya. Nanti cukup 5 menit terakhir Abah ajarkan supaya bangun dari tidur. Itulah kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia bangun dari tidur. Ketika mati baru dia bangun dari tidur. Mati itu berarti dia bangun dari kesad. Dan tadi kata Allah, orang yang hidup di dalam di alam yang semacam ini adalah kalau dia hidup dia mati. Makanya konsepnya kenapa adalah al-mutu qoblaan, matikan. Tadi kata Abah juga, kalau lagi di film Jurassic Park, Bapak lagi dikejar raptor, lari gitu tadi, matiin proyektor, aman guys. Sebetulnya nggak ada bedanya. Ketakutan yang ada itu dipikir. Nanti kapan kita latih? Maka Abah pernah lihat jemaah di sini, Abah berjalan di atas bara api, yang Abah di sana latihan. Ternyata kata siapa api panas? Kata siapa api panas? Kata siapa api panas? Jalan. Ternyata benar tuh panas. Benar. Lihat mal tempo hari apa yang video tuh? Tidak, Abah ditusuk jarum 15 di sini. Coba Pak Kiai merem. Gak sakit, enggak. Hilangkan pikiran sakit, hilangkan. Jos. Bukan kesaktian itu. Itulah dalam latihan melatih kepada kita sebetulnya yang membuat kita takut pada segala perkara itu. Rasa takut sudah muncul sebelum kita melakukan. Tadi ini rasa takut ini harus dilawan. Tadi takut miskin, datang miskin. Takut susah. Tadi coba sekali-kali takut kaya. Maka kenapa Abah saya itu bilang, ya Allah saya ingin mati, ya Allah ingin mati. Padahal teteh yang hirup, marane bodoh. Kalau kamu ya Allah jangan mati, modar isukan. Hati-hati, ini hidup kebalik. Maka harus cerdas dalam kehidupan ini. Siapapun yang siap kehilangan duit, pasti akan datang duit. Siapa yang tidak mau kehilangan duit, jangan mimpi ada duit. Sok, pegang prinsip Abah. Makanya Abah mah diuji 2 miliar, jung. Tadi tanya Bu Haji itu, seseriannya berdua ketawa. Kenapa? Karena saya bilang begitu. Ternyata benar itu jadi konsep sekarang. Jangan takut hilang. Yang menjadikan kalian susah itu takut hilang duit. Batak di hati Abah mah arek saha gitu paeh di keluarga jung. Bener. Tadi Abah teh pernah arek indung, arek bapak, arek lanceuk, arek adi, arek anak. Itu udah Abah tanamkan di sini. Inilah kebanyakan manusia takut sakit dikit aja takut modar. Coba rubah prinsipnya. Tadi nggak ada sedikit pun di sini. Duit beak silahkan. Makanya kenapa Abah mah prinsip hiburan hanya beakeun duit terus.
Ternyata duit makin dibeakeun makin loba. Inilah kebodohan kalian. Karena kehidupan ini sebenarnya kosong. Ini coba mari kita lihat berdasarkan Al-Quran bahwa sebenarnya kata Abah juga kehidupan ini hanya nur afal Allah, nur afal, nur asma, nur sifat, nur zat, hanya nur yang bernama Allah. Maka bedakan kata Abah juga, ya. Maka mari kita lihat kata Allah dalam hadis kursi, Allah berfirman, awwalu ma khalaqallahu nuri. Itu nur. Berarti sebenarnya kehidupan ini adalah nur. Tuh. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah nur. Ingat itu. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh. Tuh. Allah itu nurus samawati wal ardh. Berarti kalau begitu, ini Allah apa nur Allah? Segala isi alam ini Allah apa nur Allah? Nur Allah. Makanya silakan Bapak uji semua materi di dunia ini hanya nur. Tuh. Maka kata Abah, ulama hebat tadi adalah Einstein, Boson, boson, fermion. Karena mereka menemukan ternyata seluruh inti sel atom-atom ini kosong. Yang ada hanyalah lautan cahaya atau foton. Jadi seluruh isi alam ini adalah kosong. Hanya lautan cahaya. Karena memang ingat, Allah itu bukan cahaya. Allah tajalli ke dalam cahaya. Ayo panggil tauhidnya lebih diluruskan. Mari katakan kehidupan dunia ini hanya tanajulat. Tanajul turun tadi semua. Cahaya, makanya dalam hukum cahaya Newton ada 7 lapis warna. Tuh. Cahaya Newton, dan memang 7 lapis alam, 7 lapis degradasi. Tuh. Maka oleh ulama sekalipun sama 7. Alam juga dibagi alam 7 tadi semua, ya. Karena memang secara hitungan cahaya hukum Newton 7 lapis cahaya. Tuh. Maka pahami, ini sebetulnya hanya permainan cahaya. Kembali lagi. Disinilah kita harus memahami kehidupan ini biar Bapak nggak tegang, nggak capek. Nah, bagaimana supaya kita nanti mendapatkan cahaya nurun ala nurin. Nah, tadi Allah sudah memberikan contoh. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Berarti sebenar-benarnya yang di dalam kehidupan ini semuanya tidak ada, yang ada hanya pantulan tajalliyat nur Allah yang pada Muhammad disebut tajalli nur Muhammad tadi. Tanazzulat, tajalliyat, ta'ayyunat. Nah, film itu ta'ayyunator dipancarkan karena layar yang memancarkannya itu nur Muhammad. Adapun kisah di dalam film itu nur insan. Adakah gambar di dalam layar? Tidak ada. Sebenarnya nggak ada bedanya, Pak. Sebetulnya nggak ada bedanya kisah ini. Hanya makanya tadi hanyalah permainan cahaya. Kembali lagi, maka
Nah ini sedikit mundur ke belakang, sedikit mundur ke belakang supaya Bapak nanti bisa praktek bagaimana Bapak lagi takut di layar film. Anggaplah kehidupan ini adalah Bapak sedang main film. Dan kata Allah juga begitu, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kehidupan dunia ini hanyalah main, hanyalah sandiwara. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya mataul gurur, patamor gana, hanya tipuan. Rame layar kemarin Abah nonton film apa mah Incu? Avatar. Wow, gujur. Begitu proyektornya pareman, cang keren. Seperti itulah Pak. Di Ramadan ini kita imsak, latih. Coba nanti dampaknya di Syawal. Pada saat kesadaran kita ini tidak lagi pada kesadaran fisik yang palsu. Itu sebetulnya permainan ilusi otak sebetulnya. Ilusi pikiran sebetulnya. Semakin Bapak menjadi manusia pikiran, sementara akal Bapak di dada ini kosong, sodnya kosong, hilanglah kesadaran. Sehingga begitu menyiksa hidup ini, menderita hidup ini. Akhirnya seperti film yang menyedihkan, film yang menakutkan, film yang mengesalkan. Akhirnya kehidupan menjadi tidak Sobat sok rubah. Nanti pada saat paradigma otak kita sudah berbuat film yang indah. Kalau film Blue Lagoon, percintaan dengan Brooke Shields, di pantai yang biru, di pasir yang jernih. Coba kisah kehidupanmu akan berubah, akan ditarik pada energi yang positif nanti. Kalau hari ini karena pikiranmu Dracula, Raptor, gitu, pocong, maka itulah jangan pernah nonton film-film yang kayak begitu, karena membuat pikiranmu kotor. Betul itu, ya. Jadi sekali lagi, kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak ada. Tuh. Karena yang sebenarnya ada hanya Allah. Adapun keadaan alam dunia ini sama seperti adanya kisah film dalam proyektor. Dan Allah sudah jelaskan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Maka tetap di bawahnya apala takilun, kata Allah. Hei ompong, oon, mikir lu teh. Sebetulnya ini itu nggak ada. Gua sedang bercanda lewat lu. Biar gua itu rozik, maka lu harus ada marzuk, gitu doang. Tadi gua ini azzikir, harus ada mazkur. Kalau ada yang ingat, harus ada yang diingat. Kalau ada yang memberi rizki, harus ada yang menerima. Itulah permainan dia. Kalau ada gua sebagai khalik, maka harus ada makhluk. Begitu doang. Pada afalnya itu, pada afal Allah. Maka pada saat aku ingin membuat sesuatu, aku al-musyawir. Aku ini pemberi bentuk. Maka aku buat segala itu doang, dongeng dia. Cuma manusia terlalu sering. Makanya nanti ada Ramadhani imsak. Amalia di butun, sirun iblisya, ada 7 amalia yang bisa dilakukan oleh Bapak nanti selama Ramadan. Untuk tadi, untuk buka tutup klep tadi. Kalau kira-kira menakutkan, matiin aja filmnya, gitu. Kalau asik ya udah nyalain. Kan tadi kalau dikejar-kejar debt collector asik nggak? Buru-buru matiin. Kalau nggak datang debt collector, itu main film kita, lu balik main film ini, gitu. Kayak begitu. Ini jelas Quran. Ini semuanya nur afal, nur asma Allah, nur sifat, nur zat Allah, bukan Allah. Bayangan, tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Tuh. Maka Abah perumpamakan
Pancaran proyektor itu di dada. Itulah pancaran Nur Muhammad. Di dada memancar, breng. Kalau nggak ada proyektor yang memancar ke layar film, ada gambar nggak? Itulah Nur Insan. Nur Insan itu sebenarnya layar di sana itu tidak ada, yang ada pancaran dari proyektor tuh. Jadi kehidupan ini semuanya hanya pancaran dari proyektor. Maka tadi dunia ini panggung sandiwara, kata siapa? Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ya. Makanya kadang-kadang pagi ketawa-ketawa, sore mewek. Sandiwara namanya. Coba nikmati saja. Begitu bini lu marah-marah, lu joget-joget. Mah sandiwara, mah sandiwara. Begitu. Pada saat bini laki bawa bini muda, tenang mah, ini hanya sandiwara. Sandiwara. Ya sebenarnya kalau ngerti apa harus marah orang sandiwara. Sebenarnya. Dan cocok dengan dalil hadis qudsi, kata kitab. Semuanya kehidupan ini. Maka Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskat, itu masalu nurihi, perumpamaan cahaya aku itu, perumpamaan. Maka kenapa di dalam isi Al-Quran hampir seluruh isi Al-Quran itu adalah masalul ladina tadi, watil kal amsalu, perumpamaan, termasuk surga dan itu ulama koplok aja yang ngerti surga dan neraka. Kalau dunia ini nggak ada, surganya ada nggak? Nerakanya ada nggak? Berarti kalau begitu surga dan neraka itu sekarang pada saat kamu tidak sadar kamu surga, nggak sadar neraka sekarang itu. Coba on amat para ulama ini memahaminya. Koyonya kehidupan nu serius amat. Syekh anu. Wong cahaya kabeh. Nah, inilah kekoplokan hari ini. Tadi semuanya itu nggak ada. Makanya ini sekarang ini orang Islam ini kalah orang kalian kafir itu. Mereka lebih ngerti. Tadi maka lihat hidupnya nyaman, bahagia, happy, sayang pada sesama, ganteng, garelis. Ya udah gede adat, jelek. Rizkinya kecil, tekaopan, dikit-dikit ngajak berantem, saling kafirkan. Kalau abah sayang malaikat Jabani yang sayang mekrek orang Islam Indonesia mah. Mana tadi hampir tidak berguna. Selain demo. Tadi apa yang dilakukan Islam kita? Apa sudah bikin motor, mobil, pesawat terbang, handphone, alat masak atuh? Sudah atuh kompor-kompor listrik atuh ngaranna jubaedah. Ini mah alat masak, apa namanya buat masak teh, magicom ngaran teh dari semua. Coba karena orang Islam eueuh gawe selain mikirin surga aja neraka bari eueuh teh. Akhirnya dia mengalami surga dan menurut pikirannya koplok itu. Dari semua bodoh dasar. Inilah hari ini Islam Indonesia hancur lebur. Karena bola pikirnya tidak mengerti Tuhannya sendiri. Bagaimana berlaku hukum Tuhan di alam ini. Jelas-jelas kehidupan ini tidak ada. Tadi semua. Jelas dari awal. Kata Allah, ingat nih pertama dulu. Syahadat sejati. Allah ingin dikenali. Ingat tuh, catat dulu ini.
Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ata alal insani hinum minadari lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa insan itu ini semua belum bisa disebut. Belum bisa disebut Usman, Mamad, Somad, Ujang, Jainuddin, Kepelu, Baci Darsan. Belum. Dia ingin dikenali, maka dia mengatakan Allahu, aku Allah, nurus, aku tajalli. Allah tajalli ke dalam. Maka hari ini di kehidupan ini semuanya, baik anjing maupun manusia maupun kiai, adalah hanya lautan cahaya. Tuh. Makanya orang yang lautan cahayanya terang, dia jadilah kelihatan cerdas sebenarnya. Adapun yang sulit-sulit, negatif-negatif itu kegelapan. Makanya sekarang, kenapa manusia sekarang menderita? Karena manusia keluar dari cahaya. Itulah kata Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumat ilan nur. Tuh. Allahu nur, dialah membawa kamu kepada kebahagiaan, dari kegelapan, dari mati ke dalam cahaya. Itulah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kamu itu dulu mati sebelum aku kasih cahaya. Ya, tuh ruh itulah cahaya yang ditiupkan pada kita. Nah, kenapa hari ini manusia tidak berkembang? Karena dia hidup tapi mati. Dia bangun tapi dia tidur. Itu masalahnya. Pahami itu, pahami. Maka amalia yang bisa kita lakukan nanti di bulan Ramadan ini adalah bagaimana mengaktifkan kematian tadi. Supaya kita sadar sebetulnya kehidupan ini benar-benar wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Kecuali apalah takilun, kecuali orang yang berpikir, yang akan menyadari sebenarnya kehidupan ini adalah tidak ada. Tuh. Maka tadi ditemukan sekarang semua materi adalah jadi yang memadat ini sebenarnya energi. Paham itu, diajar saya lah mulai ayana ngomong energi. Kemarin tukang bakso kehen ngomong energi. Tadi semua materi ini adalah energi yang memadat. Pahami? Jadi kalau begitu ada nggak? Nggak ada. Hanya wujud energi. Itulah hubungan dengan Tuhan. Nanti bukan baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tapi energinya frekuensinya tidak ada. Karena ini tentang mengembalikan kepada nur. Tadi inilah kekoplokan hari ini. Tadi adalah kembalikan sebenarnya aku ini materi yang dari energi, dan semua energi berasal dari cahaya. Kalau begitu seluruh perbuatan di alam dunia ini hanya nur af'al Allah. Bukan perbuatan manusia. Ingat, bukan Allah lagi. Nah inilah orang suka salah lagi. Nur tadi waktu syahadat sejati, Allah kan sendiri. Allah itu di alam ahadiyah, alam kosong, sendiri, gitu bahasanya. Karena kata hikam, kanallahu syai'a ma'ah wa huwa la'ana ma'alaikan. Allah itu dahulu sendiri, sekarang pun dia tetap sendiri. Nah, dia bikin kisah penampakan dari asma'nya. Dia musawwir. Masa musawwirnya ada membuat bentuk? Al-musawwir, sifat nurnya dia al-musawwir, maka harus ada makhluk yang dibentuklah nih akang wagiman. Tuh. Ini untuk identitas si Adam ini karena Allah al-musawwir. Maka dibikin ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang mesek, ada yang mancung, ada yang manis, ada yang hitam, ada yang ganteng, ada yang jelek.
Ada yang kaya, ada yang miskin. Kada WKB nu halusnya. Isma. Tadi al-musawwir. Karena dia pemberi bentuk. Cuma itu doang. Tapi begitu manusia dibentuk ganteng, merasa ganteng. Itu dewek ganteng. Begitu dibentuk cantik, merasa padahal al-musawwir. Tuh, itu pantulan cahaya dia. Asma Allah, sifat Allah, asma Allah. Pantulan luluberan cahayanya. Tadi semua untuk menyatakan. Maka tadi kehidupan ini hanya untuk menyatakan kenyataan Allah. Itulah keberadaan makhluk ini disebut tanajulat, ta'ayyunat, adalah tajaliyat semuanya. Maka kita yang ingin kembali pada dia cukup imsak. Imsak itu mana? Kembalikan tah. Yang di film itu kamu sesedih apapun main di film, tenang. Nanti di film depan yang hari ini kamu jatah miskin, saya di film depan harus kaya. Kamu persaksikan nggak di film? Kadang-kadang dia merannya kaya, kadang-kadangnya merannya sebetulnya sama. Maka cukup pada saat engkau bermain di film itu, mainkan sesuai kehendak sekena Rio. Maka insya Allah kau akan mendapatkan piala citra. Nanti di peran yang akan datang kau bermain sebagai direktur. Yang kemarin kondektur, sekarang jadi direktur. Tuh sebenarnya. Sebetulnya hampir sama Pak. Abah saksikan. Karena selalu ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia ini cerminan akhirat. Sebetulnya di wayang juga sama. Jadi kisah wayang, Dalang membuat tokoh ganteng, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, Yudhistira. Dan Dalang membuatkan Rahwana atau buta atau siapa aja yang peran jelek. Sebenarnya kalau kamu ngerti di wayang berikutnya, kalau seandainya si Rahwana, si Duryodana ini tobat, menyaksikan nur af'al Allah, nur af'al Dalang. Ini kita sekarang udah luruskan karena orang suka salah sangka. Nur Allah, nur af'al Allah, nur af'al Dalang. Kata si Dalang waktu gua mainin si Rahwana, dia ngerti banget siapa yang main Rahwana. Bapak Dalang. Hidup kamu hidup siapa Rahwana? Bapak Dalang. Siapa kamu jadi jahat Rahwana? Bapak Dalang. Cek Dalang sia janji aing. Di peran yang akan datang aku rubah bentukmu jadi Arjuna. Sebetulnya itu. Breng di peran berikutnya. Tapi semameh heula tanya heula Arjuna kan. Marobuka Arjuna. Siapa Tuhan maneh? Asep Sunandar Sunaria. Manima muka Asep Sunandar Sunaria. Siapa yang membuat kamu ganteng? Saya. Siapa yang membuat kamu gagah? Saya. Cek dalangkeun siaku aing. Di kehidupan yang akan datang, rupanya gua rubah jadi Rahwana. Sebetulnya kehidupan ini hampir begitu Pak. Jadi siapapun yang menyadari nur af'al Allah di kehidupan ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka hari ini nggak usah ngeluh. Tadi, ya, karena tidak ada satupun af'al di dunia ini kalau bukan af'al Dalang. Ingat itu, ya. Makanya latihannya kapan? Di bulan Ramadan. Nanti Abah ajarkan. Supaya kamu sekarang, nanti kamu akan sadar. Kalau kamu sudah sadar, menemukan kesadaran. Perasaan wajah saya bukan ini. Kenapa saya lebih ganteng ya sekarang? Betul Pak. Sebenarnya. Casing kamu tadi semua. Kamu akan sadar nanti. Kalau kamu benar-benar sadar. Nah tadi pada saat Allah itu ingin dikenali, ini awal kisahnya. Pada saat Dalang ingin membuat kisah pertunjukan bahwa aku ini al-musawwir, bahwa aku ini holak, aku ini rozik,
aku ini maha, maka dia harus menciptakan wayang. Dari mana dia disebut Rozik kalau nggak ada Marzuk? Bagaimana dia disebut Al-Musawwir kalau nggak ada yang? Bagaimana dia disebut Dikir kalau nggak ada yang Madkur? Bagaimana dia disebut Khalik kalau nggak ada Mah? Bagaimana dia disebut Ma'bud kalau nggak ada Abid? Tapi semuanya hanya pada nurnya. Pahami itu semua, ya. Maka kata sipoton bagi Tuhan sama saja antara ulama dan anjing. Karena hanya dari segi cahaya hanya gulungan cahaya. Karena yang ada hanya Tuhan sebetulnya. Kamu jangan salah, nggak ada bedanya Syekh sama anjing itu. Tadi sama-sama cahaya tadi semua, ya. Maka kenapa binatang itu lebih bertasbih, yusabbihu ma fis samawati wal ard. Nah, pada saat kata Allah, gua ingin bikin wayang nih, gimana caranya nih? Maka muncullah diskusi, ana kuntu kanzan mahfiyah, aku tersembunyi dan tertutup. Nah, itu awalnya. Maka pertamalah tajallilah Allahu nurus samawati wal ard. Allah tajalli menjadi nur, Muhammad nurul tajalli menjadi nur. Akhirnya tadi tajallilah Muhammad itu dengan memiliki sifat yang terpuji, yang luluberannya nanti muncul Rahman, Rahim, Tawab, Afu, Ghafar. Itulah sifat Asmaul Husna. Maka kalau begitu dunia ini benar kata Imam Ghazali, maka beliau membuat kitab Mishkatul Anwar, hanyalah nurun ala nurin, nurun ala nurin. Oleh si Newton dibuktikan ada 7 lapis cahaya. Jadi kehidupan ini adalah cahaya tadi semua, ya. Maka marilah bergabung dengan cahaya. Kalau tidak, maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang melalaikan cahaya, adzikir itu kan Allah dikir. Siapa yang keluar dari Allah, sementara Allah itu Allahu nur, al ilmu nur. Maka itulah perlambang Allah itu diperlambangkan nun. Maka dalam surat Al-Fatihah ada 4 nun, ada 3 mim. Tuh. Hanya tentang nur. Karena ini semua hanya tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah pada kita. Nah, tajalilah. Kayak gini, kata Bapak, kata Wagiman. Wagiman sendiri jadi Tuhan. Kata Wagiman, gimana ya? Siapa yang memanggil nama gua? Kan nama Wagiman belum ada yang panggil. Dari mana Wagiman tahu nama Wagiman? Dari soal. Dari mana Allah tahu namanya ya Allah? Kalau nggak ada yang memang, ini urusannya bagi Allah juga. Kata Allah, siapa yang manggil gua kalau nggak ada hamba? Disitulah dia berkata, tajalli Allahu nurus samawati wal ard. Culek, Wagiman ngaca di cermin. Culak cilaka kos dia bolo dong dah kos dia. Yang di kaca lihat Wagiman. Wagiman juga lihat di siapa lu? Aku Tuan. Wagiman kaget. Dia bercermin, yang di cermin ngomong, siapa kamu? Saya Allah, saya Tuan. Loh kalau lu Tuan, kalau gitu siapa gua? Ya lu hamba. Tuh dungdeng dulu tuh Allah menur sama Muhammad tuh. Kisah sahadat sejati. Makanya yang pertama nyebut Allah itu Muhammad. Yang pertama nyebut Muhammad itu Allah. Mana dulu yang nyebut? Disebut Allah dulu, Muhammad dulu? Muhammad dulu. Atau yang nyebut Allah temberan guru Muhammad. Makanya sahadat bacanya penyaksian siapa dulu? Penyaksian Muhammad kepada Allah. Asyhadu alla ilaha. Tuh. Aku bersaksi, ya itu nanti. Asalnya dungdeng dulu. Kata yang di cermin, kamu siapa? Kata Usman lagi bercermin.
Kata Utsman, siapa yang manggil gua? Gua tuh nama gua siapa ya? Ya mungkin kayak gitulah. Tuhan, nama gua siapa ya? Candanya. Nama gua siapa ya, kata Tuhan. Terus kalau begitu gua nggak disebut Tuhan kalau nggak ada makhluk. Ya Allahu nurus samawati wal ard. Tajalilah. Celeng gitu. Muncul Utsman. Siapa kamu? Saya Allah. Kata bayangan Utsman, saya Tuhan. Ngaca. Kata Utsman kepada bayangannya di cermin, ayo kamu hilangin saya. Bayangan Utsman bisa menghilangin Utsman nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa menghilangkan bayangan Utsman? Ya Utsman. Maka disitulah dites tuh yang aku Tuhan itu. Kalau kamu Tuhan, kata Allah, coba hilangkan saya. Ayo. Allah joget gitu. Halo, ayo. Kemarin atulah serius teh ngomong tauhid teh heureuy saeutik. Tadi semua. Situ bingung. Lah malah ngikut joget. Pada saat yang bercerminan joget, ayo, saya juga, ayo. Lah, lu kenapa ikut joget? Kalau lu Tuhan. Akhirnya disadari oleh dia. Sekarang saya sembunyi, kamu cari. Cek si bayangan siap, lep ngeser, dia juga hilang. Oh, ternyata gua nggak ada. Gua ini hanya bayangan. Itulah kenapa kisah wayang itu disebut wayang. Kenapa di Jawa itu wayang itu yang ditonton bayangan. Karena memang manusia ini hanyalah wayang alias bayangan. Semuanya hanya Nur Muhammad. Nah, udah sepakat. Berarti kalau gitu saya Tuhan ya. Nah, gitu. Udah sepakat, Utsman sama bayangannya sepakat. Kalau begitu saya Tuhan ya, kamu siapa saya? Ditanya terakhir oleh Allah. Si Nur Muhammad itu. Kata dia, asyhadu Allah. Langsung tuh di situ dia. Siapa saya? Kata si bayangan itu, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah. Begitu. Dijawab guru Utsman yang bercermin di depan, wasyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Itulah kisah awal. Maka sesungguhnya yang pertama bersahadat itu Muhammad. Dibalas oleh Allah, wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sama aja kayak gini kata Abah juga. Manis. Kata manis, gimana gua? Kan manis nggak ada wujudnya, laisa kamis. Gimana caranya nih gua supaya ketahuan? Lu kalau manis doang nggak ada gula, bingung nggak? Mana manis nih? Nah, ibu-ibu mau masak nyari-nyari garam, di mana asin ya? Ada bedanya tuh. Si asin ingin dia tajalli, nah gitu sama tuh, percis juga sama. Jadilah dia celeng manis. Nah, itu. Jadi maka itulah kenapa Nur Muhammad dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, disitulah awal kisah perjalanan kehidupan. Maka begitu Bapak pahami hari ini, seluruh isi alam ini hanya pancaran Nur Muhammad yang datang dari Nurullah. Ingat, bukan Allah, bukan Muhammad, tapi Nur Muhammad dan Nurullah. Berarti semuanya tidak ada yang kemudian menjadi tajalli. Karena tadi menjadi tajalliyat, ta'ayyunat oleh ilmu pengetahuan. Sekarang didohirkan, ternyata hanya poton, permion, dan boson. Adapun identitas disebut Adam. Adapun wujudnya disebut Muhammad. Adapun hidupnya disebut Allah. Semuanya hanya lautan cahaya. Nurun ala nurin. Maka tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri.
Ya Habibi ya Muhammad. Tadi apalagi Pri? Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya imamal. Itu hanya itu tadi semua ya. Berarti imam dohir dan imam nah sekarang praktek terakhir 5 menit kata Abah. Jadi cara untuk melatih, karena kalau seandainya Bapak tidak bangun dari tidur, tetap debt kolektor akan ngejar-ngejar, tetap miskin, tetap susah, tetap tidak berubah. Maka cara untuk berubah itu, maka Abah ajarkan adalah duduk ya, pangku tangan di perut sini. Kemarin Abah ajarkan ya, karena semua cahaya kegelapan datang dari perut, ingat itu. Maka disebut sirun iblisiyah, sirun muhammadiyah, sirun ilahiyah. Tuh tadi semua Adam, Muhammad, Allah, Baitul Muharram, Baitul Aqsa, Baitul Ma'mur. Inilah kepala Musidroh Al-Muntah itu sebetulnya. Jadi tangan kiri di atas tangan kanan, di atas perut sini. Kaki kiri naik ke kaki kanan, di pangku kaki kiri di kaki kanan. Satukan. Maka dalam pengamalannya inilah cara imsak. Maka latih selama bulan Ramadan. Karena tujuan Ramadan tuh itu si Adam lain yang mungkin pikiran kolak, justru melepaskan sifat keakuan si Adam, merubah dari materi mengembalikan ke energi, dari energi kembalikan kepada cahaya, supaya aya frekuensi vibrasi lun ka jebleh tadarus Quran sadetik sahotaman eueuh gunana. Kalau ngerti konsepnya, kamu akan nganggapnya Allahnya di aras catat amal sebar huruf gitu doang pangeran teh tadi semua sebarokan bener tuh takbirna bener hayang jabok we aing maka pemahaman kos gitu tadi semua rusak Islam kayak begitu pemahaman. Dari mana kamu akan menemukan kebahagiaan kalau tidak tersambung vibrasi? Ya udah, lupakan yang sudah hancur mah, udah biarkan. Yang jalan kita mau berubah tadi semua ya. Jadi rapatkan tangannya, pejamkan matanya. Tadi kan sadari sebenarnya kita ini materi yang tidak ada. Maka tadi kosongkan pikiran. Turun di tangan di sini, tekuk lidahnya, rapatkan giginya. Yang pertama, dengerin ucapan Abah adalah serahkan dulu dirimu. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini. Jangan ragu. Itulah mati. Ya Allah, aku serahkan. Silakan yang ada mau merekam nanti, tapi ada mungkin di video di teman lain. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati. Itu di mana? Di dalam dada. Pada akalmu. Akalmu harus hidup. Tadi semua aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Karena sebenarnya ini tidak ada. Kamu serahkan, lepaskan napas. Tadi narik napas sebelum nyimpan, tarik syirullah, tahan oleh kamu. Katakan di hati, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Lepaskan Allah, lepaskan. Tarik lagi napas, tadi. Yang kedua, amaliyahnya usolli lam jalalah ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah batinku Muhammadur Rasulullah. Karena tadi asalnya kan tadi imamal kib nurun ala nurin. Paskan, kembalikan, jangan takut. Dengan kalimat napas Allah, lepaskan tadi semua ya. Paduk lagi, tarik lagi napas, tarik syirullah, tahan oleh kamu, serahkan 7 sifat ma'ani. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun, bihaqi ilallah. Itu semua dilakukan dengan menekuk lidah, merapatkan tadi saraf penonnya harus ditembuskan ke lak-lakan ke atas. Gini. Itulah sekarang ditemukan oleh mereka para ahli
pada saat ujung lidahmu menembus atap langit mulutmu, itu sebetulnya sedang membuka aras. Makanya tadi tekuk ke atas tadi, ya Allah aku serahkan roh apa tadi, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la mudun la mutakalimun la maujudun bihaqi ilal. Itu satu. Tiga. Keempat amaliyah, tarik lagi nafas, hup, balik lagi kayak tadi. Maka bacakan Fatihah adalah bayangkan wajahmu, pikiranmu di sini. Ini pikiran nih, ini bukan akal, ini tempat pikiran. Bersihkan pikiran-pikiran negatif. Bismillahirrahmanirrahim, kabayang jidat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tubuhmu nampak seluruhnya dalam bayanganmu sambil nekuk lidah di bawah sini. Ar-Rahmanirrahim, rumah Allah di dada. Maliki yaumiddin, perut kebayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tangan kanan tangan. Ihdinas siratal mustaqim, punggungmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah kebacang telingamu semua. Tubuhmu sudah menjadi suratul lepaskan nafas. Allah. Tahan lagi nafas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah itu baca dengan lidah ditekuk di hati. Sekali nafas, buang nafas. Allah. Amalan ke-6, tarik lagi, tahan lagi nafas. Syirullah, masukkan, tahan. Maka yang kedua apa? Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq, 5 kali, masukkan terus. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq, tapi dengan keadaan lidah tertekuk, kemudian mulut terkunci tadi semua. Saraf penonnya harus naik ke atas tadi semua ya. Nah, itulah yang terakhir adalah karena kita masih dibisiki jin-jin kiri kanan, maka kamu kuasai raja jinnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wasal. Itu 7 kali, sekali nafas. Coba kamu lakukan selama kamu bulan Ramadan. Itu imsak namanya. Lain imsak bari hayo we ngucek-ngucek kolak tadi semua ya. Itu di sini. Kemudian beres 7 atau 8 amaliyah di sini, tariklah oleh kamu ke atas, tanganmu ke atas. Wah. Tarik ke sini. Nah, sekarang dari sirun iblisya pindah ke sirun Muhammad di dadamu di sini. Amaliyahnya sama dengan tadi. Nanti tolong dirapikan, Wan, nanti bikin khusus amalian ya. Amaliyah ini disusun tadi semua, kalau perlu ditulis tadi semua. Setiap yang pertama harusnya Fatihah dulu, baru kul, baru tadi yang sisa tuh seret semua. Coba jajal lah. Kamu lakukan di sini sama seperti apa di sini nanti. Baru nanti paling ujungnya adalah liko. Liko itu nanti Abah belum bisa berikan dulu. Karena harus pindah dulu dari sini diamalkan ke sini diamalkan. Barulah tadi sembelih dirimu, tutup 7 lubang di kepalamu. Itulah kaf ha ya ain shad. Maryam saja di dalam mihrabnya bisa mendatangkan apapun yang dia inginkan. Itulah cara Allah. Allah sudah, karena kita ini nur Allah dalam wujud Nur Muhammad. Tuh tadi semua ya. Maka mari latih tadi semua ya. Jadi nanti kalau yang untuk amaliyah bacaannya tanya Kang Ustadz Wawan aja tadi semua. Jadi biar semua bisa praktek selama bulan Ramadan. Sebelum sahur lakukan kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika. Nah ini wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Sebelum kita tidur dan bangun dari tidur sebelum sahur, duduklah begitu semua. Semakin lama semakin bagus. Bagaimana pagi bah? Boleh. Siang boleh. Berarti apa intinya? Semakin banyak kamu nahan nafas, semakin banyak kamu berhubungan dengan Allah. Sebetulnya hakikatnya begitu.
Semakin banyak kamu adalah menahan dirimu imsak, berarti semakin sering engkau berkomunikasi sama Allah. Karena Allah itu bisa kamu kunjungi kalau kamu mati. Ingat itu. Dan mati kamu itu pada saat nahan nafas. Ingat itu. Jadi sebenarnya nahan nafas itu adalah kematian kecil. Maka ini tentang nafas masuk, nafas itulah Nabi sampai bersabda, man akhraja nafasin bigoiri ridikrillah bahwal mayit. Orang yang nggak sadar, napas masuk, napas keluarnya adalah bangke, kata Nabi. Bahkan Syaikhullah mengatakan, ma min nafasin tubdihi ila qadarun pika. Napas ini bisa merubah nasib dan takdirmu. Itulah. Kenapa? Karena semuanya catatannya di dada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asa wa kulla syai'in ahsainahu bi imamim. Dadamu menjadi loh mahfud. Pada saat kau tahan napas itu, kau catatkan di sini segala tadi semua, ya. Coba lakukan aja dulu lah. Karena yang sudah melakukan benar tadi semua. Kalau belum benar berarti sesungguhnya melakukannya belum benar. Bagaimana tadi ada yang nanyakan tadi ngobrol sama Abah? Latih tiap waktu. Naik motor aja untuk bisa nyalip sampai yakin bisa setengah meter antara truk dan truk masuk. Itu butuh latihan. Tuh kata Abah. Coba latih. Coba gagahnya luar biasa. Mana masa terpercaya sih kan ningali ka Abah. Aduh aing. Atau meren kalian yang ngerti di sini masa ngelihat Abah sih Usman? Apa sih kerja Abah tuh apa sih? Coba Sadela. Apa kerja Abah saya tuh apa? Nggak ada. Selain ngelamun jadi orang kaya. Tadi ada yang Ustaz koplok takut istri nggak mau ngaji sekarang nih. Ustaz kayak begitu gara-gara bini nggak mau ngaji. Coba aduh Ren bisa ngaji dia gitu pensiun secoret ku aing. Itu ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.